Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, selamat datang di edukasi kelima. Dan edukasi kelima ini kita akan membahas tentang indeks glikemik. Wow, apa itu ya indeks glikemik? Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, indeks glikemik itu adalah angka, indeks sama dengan angka. Dan glikemik itu artinya seberapa besar, seberapa cepat makanan tersebut menjadi gula darah, ya. Dan angka dari makanan tersebut, seberapa cepat indeksnya itu adalah skala 1 sampai 100. Ini berbeda dengan kalori ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi angka ini adalah menunjukkan 1 sampai 100. Jadi semakin tinggi maka akan semakin cepat karbohidrat tersebut menjadi glukosa di dalam tubuh, sehingga terjadi kenaikan gula darah secara cepat pula. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman, Bapak Ibu semua, indeks glikemik dari perwakilan semua makanan ya. Mengapa sih kita sangat penting untuk membahas ini? Karena teman-teman Bapak Ibu semua, kita akan mendapatkan lemak yang tersembunyi akibat gula darah yang cepat terbentuk. Namun kita tidak menggunakan gula darah tersebut menjadi tenaga. Begitu. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu semua akan melihat dari makanan-makanan tersebut, ada makanan yang sangat sepele, terlihat itu memang bukan lemak, namun akibat dari indeks glikemiknya yang tinggi, itu yang membuat makanan tersebut akan membentuk cadangan lemak, dan nantinya itulah yang akan tertimbun menjadi lemak di dalam tubuh kita. Oke, kita lihat. Kita lihat dari yang high GI ya. Jadi glikemik yang tinggi itu di atas dari 70 skalanya. Terdiri dari roti, walaupun tanpa coklat, tanpa selai ya. Jadi tepung itu pada dasarnya membentuk gula yang sangat cepat di dalam tubuh. Terus nasi putih, donat ya, karena mengandung tepung juga, kue beras atau jajanan pasar ya. Terus kentang, wow, ternyata kentang tinggi glikemik teman-teman dan Bapak Ibu ya, apalagi kentangnya digoreng. Nah, begitu juga mie ya. Terus minuman bersoda seperti cola. Nah, ini jagung kuning. Wow. Kalorinya rendah padahal, namun glikemiknya yang tinggi ya. Terus mie instan dan popcorn. Ini perwakilannya teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk bisa kita itu lebih gampangnya menilai makanan tersebut tinggi glikemik atau rendah glikemik, kita bisa lihat dari yang pertama adalah pengolahannya. Kalau terlalu banyak pengolahan, maka akan semakin meningkat glikemiknya ya. Contoh misalnya kalau jagung yang sederhana seperti jagung putih ya, teman-teman coba lihat di kolom low GA itu ada jagung putih. Nah, itu rendah glikemiknya, namun setelah jagung itu diberi pupuk ya dengan bibit yang lebih banyak pengolahan ya bibitnya,
Semakin kesini zamannya semakin banyak pengolahannya supaya enak maksudnya. Namun ini juga akan setara dengan kadar glikemik yang terjadi di dalam makanan tersebut ya. Nah, kita lihat yang medium ya, teman-teman Bapak Ibu semua, ini rata-rata dari 56 sampai 69. Kue bolu, burger masih juga dalam kategori makanan yang banyak pengolahan. Nah, bahkan nanas ya, bukan hanya nanas aja teman-teman dan Bapak Ibu semua, kalau dari buah itu tandanya jika buah itu beralkohol ya, seperti nanas, wani, durian. Nah, itu semua makanan-makanan buah-buahan yang beralkohol. Mangga juga ya. Namun kalau mangga itu semakin matang dia akan kadar glikemiknya semakin tinggi. Nah, pasta, roti gandum teman-teman. Wah, kalau gandum utuh nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Tapi kalau sudah dicampur, diolah lagi dengan tepung, maka dia akan meningkat kadar glikemiknya. Es krim, kue kering, pizza, kue muffin, nah ini dia mangga. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa lihat yang low GI ya. Low GI ini di bawah 55 skalanya. Bisa lihat di sana ada pisang di angka 52 skalanya. Terus ada jagung putih ya yang rendah 26. Apel 46. Tomat rendah 30. Nah, ini susu itu adalah susu non-fat. Jadi di Indonesia belum ada yang non-fat. Adanya yang low fat. Terus nasi merah ya, karena dia berupa serat. Nah, terus ada teh hijau. Ada ubi ya, atau singkong boleh, itu rendah juga glikemiknya. Nah, kacang ini rendah banget, bahkan 14 kacang. Namun kacang tersebut juga termasuk protein dan namun hati-hati. Kalorinya agak tinggi kalau di kacang ya. Dan ada zat purin di dalamnya. Nah, coba teman-teman Bapak Ibu lihat shake kita Formula One. Shake itu rendah banget glikemiknya. Itu 16, rata-rata ada 21 juga, ada 23 ya, beda rasa. Dan kita sangat mendapatkan banyak sekali manfaat dari shake tersebut. Nah, di samping itu pula glikemik ini mempengaruhi dari bagaimana kita pola makan setiap hari ya dalam satu hari itu. Gak hanya dia merusak gula darahnya kita, sehingga akan merusak pankreas kita akibat lonjakan yang terjadi, dan glikemik ini semakin tinggi karena gula yang terbentuk semakin cepat, maka akan membuat gampang laparnya. Ya, gampang ngedrop gulanya, sehingga kalau kita makan yang glikemiknya tinggi ya, yang paling kiri, maka akan gampang juga laparnya. Gampang kenyang, gampang lapar. Oke, ini dia ya kaitannya glycemic index dan makanan-makanan tersebut ke kesehatan kita, yaitu meningkatnya resiko diabetes. Kenapa? Karena makanan glikemik ini itu seperti kentang, donat ya, yang tadi contohnya itu minuman bersoda, mie instan, membuat gula darah kita akan cepat naik pada saat kita mengkonsumsi. Lonjakan gula darah terjadi, sehingga pankreas kita akan menghasilkan insulin yang sangat banyak. Karena tubuh nggak boleh tinggi gula. Jadi pankreas harus bekerja keras
untuk menghasilkan insulin, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, pada saat yang bersamaan, pankreas juga akan ngedrop karena dia kelelahan. Ya, ditandai dengan kita lapar lagi atau bahkan sering mengantuk, sering lemas gitu ya. Itu akibat dari pankreas yang tadinya bekerja keras banget. Nah, jika proses ini berlangsung lama, terus-menerus teman-teman dan Bapak Ibu semua mengkonsumsi makanan tadi, maka pankreas kita akan kelelahan sehingga nantinya tidak akan bisa menghasilkan insulin yang maksimal. Nah, disitulah banyak diantaranya yang memerlukan insulin dari luar, suntikan insulin sebelum makan. Karena kalau misalnya makan, itu pasti gula darahnya tinggi, akan berbahaya sekali jika tidak ada insulin di dalam tubuh kita. Maka teman-teman, Bapak Ibu semua, kita harus mengetahui tentang sifat dari makanan, terutama kandungan gulanya ya di dalamnya. Dan kita juga harus mengetahui tentang bagaimana kita mengatur jam makan, mengatur jam cemilan agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang terjadi akibat kita terlambat makan. Nah, ini dia teman-teman Bapak Ibu semua keunggulan shake luar biasa sekali ya. Jadi selain dia itu membuat kita kenyang lebih lama dan berenergi sepanjang hari karena glikemiknya rendah banget, namun dengan protein dan nutrisi-nutrisi lainnya yang sangat tinggi, sedangkan kalorinya yang sangat rendah. Nah, lihat ada vitamin C, E, dan selenium yang fungsinya melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat stres. Ya, sel kita, triliunan sel kita itu dilindungi akibat kita memakainya. Terus vitamin B, kalsium, zat besi mendukung proses penuaan yang sehat. Wah, luar biasa. Kita sudah terlindungi, bahkan kita bisa awet muda. Oh, keren. Vitamin A, C, E, dan zinc meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas. Lebih lengkap lagi deh ini. Rendah indeks glikemik, rendah kalori, dan nutrisinya sangat tinggi ya. Selain bisa melindungi sel kita, mendukung penuaan sehat sehingga kita awet muda, dan meningkatkan kekebalan tubuh serta imunitas. Dan ini ada tea pomegranate ya. Jadi kita membicarakan tadi tentang penuaan yang sehat, nyambungnya ke herbal tea pomegranate. Nah, mengapa? Karena herbal tea green tea pomegranate ini adalah minuman yang sehat ya, membantu kita merasa segar kembali. Dia mengandung antioksidan. Antioksidan itu adalah pelindung dalam tubuh ya, akibat dari polusi luar. Sel-sel kulit kita juga terlindungi, antioksidannya sangat tinggi ya, dan rasanya sangat segar wangi buah delima. Wow. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, Herbalife Nutrition ya, kita itu dinobatkan sebagai number one in the world, nomor 1 di dunia untuk kategori meal replacement dan suplemen protein. Karena luar biasanya ya, seperti tadi banyak sekali kandungan di dalamnya. Ingat ya, jika kita indeks glikemiknya rendah, kita ingat shake. Untuk mencari kalori yang rendah, kita juga ingat shake. Untuk mencari nutrisi yang tinggi juga kita ingat shake. Wah, luar biasa. Terima kasih semuanya.